Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah. NIM 208190032. Kelas 4C Tadris Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi fungsi trigonometri. Dengan mata kuliah Kavitas Reksa Matematika Menengah, sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Handa Sunarto, MPD, dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha, Saifuddin Jamil. Baiklah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tentang materi fungsi trigonometri. Sebelum kita lanjut ke bagian materi fungsi trigonometri ini, saya akan jelaskan pokok bahasan materinya yang akan dibahas nanti, yaitu ada 3. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenal pada fungsi dasar dan rumus dari trigonometri. Pokok bahasan yang kedua yaitu kita akan mengetahui apa sih itu amplitude, periode, nilai maksimum, nilai minimum pada grafik fungsi trigonometri. Pokok bahasan yang ketiga, di sini ada sedikit contoh soal mengenai bagian fungsi trigonometri. Kita langsung saja ke pokok bahasan materi yang pertama, yaitu tentang mengenal fungsi dasar dan rumus pada suatu trigonometri. Pada bangku sekolah menengah, pasti kalian semua sudah mempelajari dasar-dasar pada trigonometri. Yang dikenal yaitu ada yang namanya sin, cos, dan tan. Di sini saya akan jelaskan kembali pengertian dari trigonometri itu. Trigonometri merupakan salah satu cabang dalam matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada suatu segitiga. Jadi, pada trigonometri ini kita akan mempelajari bagaimana suatu hubungan pada ketentuan panjang dan sudut yang terdapat pada suatu segitiga tersebut. Dan pada fungsi trigonometri ini memetakan ukuran besar sudutnya ke suatu nilai tertentu. Maka dari fungsi trigonometri ini kita bisa memetakan ukuran besar suatu sudut itu ke suatu nilai tertentu. Misal kemungkinan ada ukuran besar sudutnya ada 30 derajat, 45, dan lain sebagainya. Kita bisa memetakan ukuran besar sudutnya ke suatu nilai tertentu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Di sini sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada tabel untuk fungsi sin, cos, dan tan. Misalnya fungsi untuk yang sinnya, untuk sudut istimewa 45 derajat itu 1/2 akar 2, untuk 30 derajat itu 1/2. Nah, misalkan lagi untuk fungsi tan, untuk sudut istimewa yang 60 derajat itu adalah akar 3. Begitu ya. Di sini ada contoh soal sedikit. Contoh soal sederhana, tentukan nilai fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan 4 sin x, yang dimana untuk x-nya kita ganti dengan 30 derajat. Dijawab x sama dengan 4 sin x, ya. F sama dengan 30 derajat, yaitu sama dengan 4 dikali dengan sin 30 derajat. Maka dapatlah 4 dikali 1/2, karena nilai sin 30 derajat itu pada sudut istimewa adalah 1/2. Ini ya. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk fx sama dengan 4 sin x, jika x-nya sama dengan 30 derajat, yaitu sama dengan 2. Contoh soal yang kedua. Ini contoh soalnya juga hampir sama pada contoh soal yang pertama tadi. Tinggal menggantikan nilai x-nya, yang dimana fx sama dengan tan 3x, untuk x-nya sama dengan v/12.
Kita jawab fx sama dengan tan 3x. Dengan mana f pi per 12 sama dengan tan 3 pi per 12. Yaitu sama dengan tan pi per 4. 4 ini didapatkan dari 12 dibagi 3 ya. Sama dengan 4, maka menjadi tan pi per 4. Karena di sini tidak ada ketentuan dari tabel ini, kan tidak ada tan pi per 4. Nah, tetapi pada suatu grafik fungsi trigonometri pada tabelnya, untuk tan pi per 4 ini terletak pada sudut istimewa yang 45 derajat. Maka dapatlah kita tulis ya, menjadi tan 45 derajat, yang dimana tan 45 derajat itu adalah sama dengan 1. Jadi untuk fx sama dengan tan 3x, kalau x-nya diganti dengan pi per 12, maka hasilnya sama dengan 1. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang sini ya, fungsi trigonometri sederhana itu, yang dimana tadi sebelumnya kita sudah juga mengetahui fungsi trigonometri sederhana itu terdiri dari 3, yaitu ada yang namanya fungsi sinus atau dengan sin, ada fungsi kosinus atau disebut dengan cos, dan ada fungsi tangen atau disebut dengan tan. Dan ada juga seperti kosinus, sekan, dan kotangen. Di sini ada gambar suatu segitiga siku-siku. Kita misalkan untuk sudut sisi yang bagian sini dengan A, ini jadi B, dan ini adalah C-nya. Pada panjang sisi AB ini, pada sudut segitiga itu kita buat dengan panjang sisi bagian depan, dan panjang sisi AC ini adalah panjang sisi samping pada sudut segitiga siku-siku, dan bagian yang sisi yang paling panjang ini adalah dinamakan dengan sisi miringnya, yaitu dengan BC ini. Dinamakan sisi miring pada suatu segitiga tersebut. Jadi dari gambar segitiga tersebut dapatlah didefinisikan fungsi trigonometri itu ada sin alfa, yaitu sama dengan panjang sisi depan per panjang sisi miring. Panjang sisi depan itu adalah AB, yang ini panjang sisi miringnya adalah BC. Itu untuk sin alfa. Sedangkan untuk cos alfanya itu sama dengan panjang sisi samping per panjang sisi miring. Panjang sisi sampingnya adalah AC, dan untuk panjang sisi miringnya adalah BC. Itu untuk cos alfanya. Untuk tan alfanya sendiri yaitu sama dengan panjang sisi depan per panjang sisi samping, yaitu sama dengan panjang sisi depannya adalah AB, dan panjang sisi sampingnya adalah AC. Itu untuk tan alfa. Dan untuk bagian yang kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa ini ya kebalikan dari fungsi dasar yang bagian atas yang tadi. Ada sin dan cos dan ada tan. Yang dimana kosekan alfa ini yaitu kebalikan dari rumus yang sin alfanya ini, yaitu kosekan alfa sama dengan panjang sisi miring per panjang sisi depan, yaitu adalah BC per AB. Dan untuk sekan alfanya sendiri yaitu kebalikan dari rumus yang cos alfa, yaitu panjang sisi miring per panjang sisi sampingnya, yaitu sama dengan BC per AC. Dan untuk kotangen alfanya sendiri yaitu sama dengan kebalikan dari rumus tan alfanya, yaitu panjang sisi samping per panjang sisi depan, yaitu adalah AC per AB. Jadi di sini jika kita ingin mengingat rumus dari ketentuan-ketentuan tersebut cukup mudah ya. Kita tinggal mengingat yang rumus fungsi dasarnya, yaitu ada sin, cos, dan tannya. Dan yang di bawahnya tadi kayak kosekan, sekan, dan kotangen itu kita tinggal mengingat rumus dari fungsi dasarnya tersebut. Berarti kalau untuk yang sinnya kebalikan dari untuk yang kosekan, kalau sekan kebalikan dari cos, dan seperti itu selanjutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Di sini kita ke pokok bahasan yang materi kedua, yaitu kita akan mengetahui apa itu amplitude, ada periode, nilai maksimum, dan nilai minimum pada grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada amplitude. Amplitude itu adalah merupakan simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X, atau dengan kata lain ya, amplitude itu adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Itu yang dinamakan dengan amplitude. Yang kedua ada periode. Periode itu adalah besarnya interval suatu grafik yang akan mengulang dengan bentuk yang sama. Jadi, periode ini adalah besarnya interval dari suatu grafiknya, yang dimana besar interval suatu grafik tersebut akan mengulang ke bentuk yang sama. Itu yang dinamakan dengan periode. Yang ketiga ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, yang dikatakan dengan nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu, dan sedangkan nilai minimum itu adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu mengenai ilustrasi atau gambaran grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini ada gambaran grafiknya. Nah, yang dimana ini merupakan sumbu terhadap X, dan ini merupakan sumbu terhadap Y-nya pada grafik tersebut. Dan titiknya itu dari 0 sampai ke 2V. Untuk posisi nilai maksimum itu terletak di bagian atas, karena nilai maksimum itu merupakan nilai tertinggi dari suatu grafik pada interval tertentu. Sedangkan yang bagian bawahnya itu merupakan nilai minimum, karena nilai minimum itu adalah nilai terendah dari suatu grafik pada interval tertentu. Dan yang dinamakan amplitude itu berada di sini. Dan karena amplitude itu adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, dan ini juga dinamakan dengan amplitude posisinya. Sedangkan periodenya sendiri yaitu adalah besarnya interval suatu grafik yang dimana akan mengulang ke bentuk yang sama. Nah, yang dinamakan periode yaitu adalah ini. Dari 0 sampai ke 2V ini dinamakan periode. Nah, jika dia dari 0 sampai ke 2V itu dinamakan satu periode. Nah, tetapi jika dia dari 0 sampai ke V-nya itu dinamakan setengah periode. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu dan di sini ada tabel grafik fungsi trigonometri untuk sin, cos, dan tan. Ini ada bentuk grafik ketentuannya ya. Jika grafiknya mengetahui misalnya Y sama dengan sin X, atau Y sama dengan cos X, atau Y sama dengan tan X, ada juga Y sama dengan A sin KX, dan juga ada Y sama dengan A cos KX, dan juga ada Y sama dengan A tan KX. Seperti contoh salah satu yang saya akan jelaskan ya, misalkan grafiknya yaitu Y sama dengan A sin KX, maka untuk nilai maksimum itu adalah A, dan nilai minimumnya adalah negatif A, dan amplitudenya adalah A, dan untuk periodenya sendiri yaitu adalah 360 derajat per K atau 2V per K. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu mengenai grafik fungsi trigonometri sin, cos, dan tan. Nah, di sini ya ada 3 gambaran grafik, yaitu mengenai fungsi terhadap fx sama dengan sin x, ada juga fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Kita bahas yang pertama, yaitu grafik fungsi fx sama dengan sin x. Berdasarkan dari tabel pada slide sebelumnya tadi, tampak bahwa gambar grafiknya yaitu sebagai berikut. Ini adalah gambaran grafik untuk fungsi fx sama dengan sin x. Dari gambar di samping terlihat bahwa negatif 1 kecil atau sama dengan sin x kecil atau sama dengan 1, yaitu di mana amplitudenya adalah sama dengan 1.
dan periodenya adalah sama dengan 2V, yaitu amplitudenya sendiri yaitu didapatkan dari setengah dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, yaitu nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Dan periodenya sendiri itu adalah 2V, yaitu dari 0 sampai ke 2V ini. Itu dinamakan periodenya. Untuk yang kedua yaitu grafik fungsi fx sama dengan cos x. Jika ditampilkan grafiknya yaitu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran grafik untuk fungsi fx sama dengan cos x-nya. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa negatif 1 kecil atau sama dengan cos x kecil atau sama dengan 1, yang dimana amplitudenya juga sama dengan 1 dan periodenya juga sama dengan 2V. Yaitu dimana nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya juga negatif 1. Maka dapatlah amplitudenya sama dengan 1, yaitu nilai 1/2 dari dikali dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dan periodenya adalah sama dengan 2V, yaitu dari posisi sini sampai ke 2V. Dan untuk gambar grafik fungsi fx yang ketiga, yaitu untuk fungsi fx sama dengan tan x, yaitu adalah sebagai berikut. Jika ditampilkan grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk gambaran grafik untuk fungsi fx sama dengan tan x-nya. Nah, yang dimana dari gambar di bawah ini yaitu terlihat bahwa negatif indefinite kecil dari tan x kecil dari indefinite dan periodenya sama dengan V. Yang dimana untuk ketentuan grafik fungsi fx sama dengan tan x ini nilai maksimumnya adalah indefinite dan nilai minimumnya adalah negatif indefinite. Sedangkan amplitudenya adalah indefinite dan untuk periodenya adalah sama dengan V. Kita lanjut pada slide yang terakhir, yaitu pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tentang contoh soal pada fungsi trigonometri. Sini ada dua bentuk contoh soal, yaitu tentang mengetahui periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitude dari fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitude dari fungsi fx sama dengan 3 cos 1/2x. Penyelesaian, di mana pada contoh soal tersebut, pada fungsi trigonometri ini menggunakan ketentuan rumus yaitu fx sama dengan a cos dalam kurung kx plus b. Dan untuk periodenya yaitu menggunakan 360 derajat per k atau 2V per k. Dan untuk nilai maksimumnya sama dengan a dan nilai minimumnya adalah sama dengan negatif a. Maka fx sama dengan 3 cos 1/2x, yang dimana 3 ini sebagai a-nya dan 1/2x ini dimana 1/2-nya adalah sebagai k-nya. Maka periode sama dengan 360 derajat per k itu sama dengan 360 derajat per 1/2, yaitu sama dengan 720 derajat, atau menggunakan ketentuan rumus yang 2V per k, yaitu sama dengan 2V 1/2, yaitu sama dengan 4V. Itu untuk periodenya. Dan untuk nilai maksimumnya yaitu sama dengan A, yaitu sama dengan 3, dan nilai minimumnya itu sama dengan negatif A, itu sama dengan negatif 3. Dan untuk amplitudenya sendiri yaitu setengah dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Maka yaitu 1/2, 3 dikurangi dengan negatif 3. Karena satu negatif ketemu negatif itu hasilnya positif, maka menjadi 1/2 dikali dengan 6. 1/2 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 3. Jadi untuk amplitudenya sama dengan 3. Maka untuk contoh soal yang pertama, dari fungsi fx sama dengan 3 cos 1/2x ini, untuk periodenya sendiri yaitu adalah 720 derajat atau 4V, dan untuk nilai maksimumnya adalah 3, dan nilai minimumnya adalah negatif 3, dan amplitudenya juga sama dengan 3.
Kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu juga hampir sama contoh soalnya pada contoh soal yang pertama tadi, yaitu tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitude dari fungsi fx sama dengan 1/2 sin dalam kurung 2x ditambah 60 derajat ditambah dengan 2. Penyelesaian. Untuk fungsi trigonometri ini juga menggunakan ketentuan rumus, yaitu fx sama dengan a sin dalam kurung kx plus b, dan periodenya juga menggunakan 360 derajat per k atau 2π per k, dan nilai maksimumnya sedikit berbeda, yaitu menggunakan a plus c, dan nilai minimumnya adalah negatif a plus c. Maka untuk fx sama dengan 1/2 sin dalam kurung 2x ditambah 60 derajat ditambah dengan 2, yaitu dimana 1/2 nya ini adalah merupakan A, 2x ini merupakan K, dan 60 derajat ini merupakan B, dan 2 ini merupakan C-nya. Maka untuk periode itu sama dengan 360 derajat per K sama dengan 360 derajat per 2, yaitu sama dengan 180 derajat, atau menggunakan ketentuan rumus yang 2π per k, yaitu sama dengan 2π per 2, yaitu sama dengan π. Dan untuk nilai maksimumnya, yaitu sama dengan A ditambah C, yaitu sama dengan 1/2 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 1/2. Sedangkan nilai maksimum minimumnya adalah negatif A ditambah dengan C, yaitu sama dengan negatif 1/2 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 1/2. Dan untuk amplitude sendiri, yaitu adalah 1/2 dikali dalam kurung nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, yaitu sama dengan 1/2, yaitu dimana nilai maksimumnya adalah 1/2 dikurangi dengan nilai minimumnya adalah 1/2, itu sama dengan 1/2 dikali dengan 1, karena hasil 1/2 dikurang 1/2 itu adalah 1. Itu sama dengan 1/2 dikali 1, yaitu sama dengan 1/2. Itu untuk amplitudenya ya. Jadi pada contoh soal yang kedua ini, dari fx sama dengan 1/2 sin dalam kurung 2x ditambah 60 derajat ditambah 2, untuk periodenya adalah π atau 180 derajat, dan nilai maksimumnya adalah 21/2, nilai minimum adalah 1/2, dan amplitudenya adalah 1/2. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang materi fungsi trigonometri. Apabila terdapat kesalahan selama penjelasannya dan kekurangan dalam kata-katanya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.